Tindakan mengambil paksa kendaraan merupakan tindak pidana, karena debt collector tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penarikan atau penyitaan sepihak. Sebelumnya, Undang-Undang Jaminan Fidusia menyamakan kekuatan eksekutorial sertifikat jaminan fidusia dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Dengan kata lain, perusahaan leasing dapat menarik kendaraan bermotor yang berada dalam penguasaan debitur jika terjadi cedera janji alias menunggak cicilan. Namun, putusan MK pada intinya tidak lagi memungkinkan kreditor atau lesor untuk mengeksekusi langsung barang jaminan fidusia jika debitur atau lese keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia. Jika ada debitur yang menunggak cicilan kendaraan bermotor, maka pihak leasing harus mengajukan permohonan eksekusi pada pengadilan negeri. Sebaliknya, menurut Mahkamah Konstitusi, perusahaan leasing boleh melakukan eksekusi tanpa lewat pengadilan jika debitur mengakui adanya wan pretasi dan bersedia menyerahkan kendaraan. Pasca putusan MK, aksi perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector atau yang biasa disebut mata elang masih saja terjadi. Perusahaan leasing kerap menggunakan pihak ketiga, yaitu jasa penagihan profesional atau debt collector untuk melakukan penagihan. Praktiknya, para debt collector tidak jarang mengabaikan norma dengan melakukan tindakan paksa, tidak menunjukkan bukti dan dokumen resmi, menyerang diri pribadi, kehormatan, harkat dan martabat, hingga mengancam membunuh. Ketika Anda berhadapan dengan debt collector yang hendak mengambil kendaraan bermotor karena tunggakan cicilan, berdasarkan putusan MK, ada dua opsi yang bisa diambil. Jika Anda mengakui melakukan wan prestasi dan secara sukarela menyerahkan kendaraan, maka debt collector bisa mengambil unit kendaraan. Namun, jika Anda tidak berkenan menyerahkan kendaraan dengan alasan tertentu, maka sebaiknya mencari bantuan polisi terdekat. Tindakan mengambil paksa kendaraan merupakan tindak pidana, karena debt collector tidak mempunyai wewenang untuk melakukan penarikan atau penyitaan sepihak. Pelaku berpotensi dijerat pasal 378 dan atau pasal 365 KUHP. Pasal 378 KUHP mengatur, barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan, dengan pidana penjara paling lama 9 tahun. Sementara pasal 365 KUHP mengatur pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terancam pidana penjara paling lama 9 tahun. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan masalah, perusahaan leasing dapat melakukan tindakan persuasif dengan datang secara baik-baik ke debitur serta melakukan upaya negosiasi. Harapannya, pihak debitur sukarela menyerahkan objek sehingga tidak menimbulkan masalah baru. Langkah terakhir yang dapat dilakukan adalah mengajukan permohonan eksekusi kepada pengadilan.